Kalau ternyata seluruh Indonesia, ya, mayoritas pendukung rakyat bersetuju dengan hak angket, dengan pemakzulan presiden. Sebenarnya dalam paradigma etika saya yang saya pahami, kalau seorang menteri atau partai politik yang dari mana dia berasal berada pada posisi beroposisi dengan negara, dengan pemerintahan yang sedang berkuasa, maka seyogianya dia mundur. Saya menghargai Prof. Mahfud MD yang mundur, walaupun ya sebenarnya di tengah jalan, harus dari awal, dan itu yang harus dilakukan oleh pasangan atau capres cawapres lain seperti Prabowo dan Gibran yang punya posisi. Ini etika politik yang saya pahami, semata-mata jangan terjadi konflik of interest. Oke. Sekarang bagaimana dengan menteri-menteri yang partai-partainya mengusung hak angket? Ya, itu agak lain sedikit. Walaupun ya pada hemat saya juga harus mundur. Cuma saya membaca ya di pemberitaan Ibu Megawati Soekarno Putri tidak mau menarik menteri-menteri yang berasal dari PDIP semata-mata untuk jangan terjadi gangguan dan goyangan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun saya yakin ketika pada waktunya ya PDIP akan mengusulkan hak angket, saya berkeyakinan menteri-menteri dari PDIP akan ditarik mundur. Ada kekhawatiran nggak? Ya, tapi ini sepenuhnya bukan urusan kita, adalah urusan pimpinan partai. Ini Anda tanya, saya sebagai pengamat dan saya lihat dari sudut pandangan etika politik. Pak, tadi etikanya tidak muncul ya Pak? Tidak beretika, Pak? Menteri-menteri itu Iya, kalau dalam pilpres itu kan ada posisi presiden jelas, ya, tidak bisa dibantah di 02. Ya. Maka ya menteri-menteri yang berasal dari baik 02 sebagai partai penguasa yang didukung oleh presiden dan rejim ataupun yang berada di luar itu lebih baik untuk mundur, terutama karena jika sedang bertarung pada jabatan politik. Pak, ada anggapan juga nih bahwa angket ini menggunakan oleh sebagian partai politik untuk sebagai bargain politik. Ya, boleh jadi demikian, itu namanya politik ya, tapi saya tidak bersetuju dengan cara berpolitik seperti itu. Bahwa itu ada boleh jadi, tapi itu tidak baik. Jadi hak angket harus diniatkan untuk clearkan, menjernihkan kontroversi yang ada ya, tentang pelaksanaan pemilu ya, karena ada pihak yang merasa dicurangi, maka dia mendesakkan hak angket. Ya, bagi yang tidak bersetuju ya sah-sah saja. Tapi kalau merasa benar, mengapa harus menolak? Oke, kalau Ibu Mega sekarang mau pada sikap yang saklek masalah hak angket, sementara fraksi dan kader menolak hak angket. Apakah tadi ada Saya belum bisa menjawab, dan apalagi bersuuzon, berprasangka buruk, ada senario-senario buruk. Saya justru berkeyakinan pada waktunya yang mungkin ada pertimbangan tertentu soal waktu, PDIP atas perintah ketua umumnya akan menggunakan hak angket. Ini boleh dicatat, kalau seandainya salah ya berarti perkiraan saya salah. Harapan Bapak agar tidak masuk angin ini gimana Pak? Saya tidak mau mengembangkan etika politik yang penuh dengan praduga, negative thinking, atau tuduhan yang negatif. Bahasa agama Islamnya suuzon. Jadi saya mohon maaf tidak mau menduga-duga. Kalau menduga-duga yang positif saya suka. Maka saya katakan tadi, saya optimis, yakin minimal 5 partai pendukung dan pengusung 01 dan 03 itu akan menggunakan hak angket. Hanya persoalan waktu yang mereka mungkin ada pertimbangan.
terkait dengan pemilu, terkait dengan positioning, mungkin juga terkait dengan ya, kondisi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Masa pendukung aliansi besar untuk tidak terjebak kepada provokasi, hasutan untuk kita berkelahi sesama rakyat warga negara. Kalau mereka waktu bersamaan di tempat yang sama ingin menyampaikan aspirasinya, kita hargai. Kita hargai. Gimana izin? Ya. Masa hak angket tiba-tiba ada pertandingan. Secara etika hukum gimana? Bisa nggak sekaligus izin dikeluarkan? Ya itulah saya katakan tadi, kan polisi sudah mengetahui berdasarkan permohonan, bukan izin ya, pemberitahuan tentang sebuah aksi di mana kapan. Itu kan bisa diatur oleh polisi. Kalau polisi berkehendak untuk tidak mengadu domba di antara rakyat warga negara, saya masih berhusnuzon, berkeyakinan ya polisi masih pada posisinya sebagai pelindung rakyat. Tadi harapannya juga Kalau seandainya terjadi, ternyata ada, ya terus terang saya pesankan, apalagi umat beragama, umat Islam dalam bulan Ramadan ini jangan terjebak oleh provokasi, oleh hasutan. Maka saya minta juga pada kelompok-kelompok yang ingin menandingi itu untuk mengurungkan niatnya. Apalagi kalau mereka Muslim, ya, janganlah ya menambah dosa dan pelanggaran pada bulan suci ini. Tapi kalau ada aspirasi, ada pikiran lain, silakan. Bila perlu nanti mungkin kita beri waktu untuk juga berorasi gitu. Kami tidak sepakat dengan pemilu curang, terstruktur, sistematis dan masif. Enggak apa-apa. Ini negara demokrasi. Kami tidak setuju dengan pemakzulan presiden. Oke. Maka nanti ya, dalam perjalanan waktu kita lihat mana yang lebih banyak pendukungnya. Kalau ternyata seluruh Indonesia ya, mayoritas pendukung rakyat bersetuju dengan hak angket, dengan pemakzulan presiden, itulah demokrasi. Dan TNI khususnya, Polri harus berpihak kepada aspirasi rakyat. ini aspirasi kan disamping kepada DPR ya. Tadi kan berharap bisa diterima oleh ketua DPR ya. untuk adanya penggunaan hak angket. Yang kedua, walaupun bukan kewenangannya DPD yang sudah memutuskan, kita dorong karena mereka juga wakil rakyat. Dan yang ketiga, kepada MPR untuk mempertimbangkan jika dalam keadaan darurat bisa mengadakan sidang darurat MPR dengan agenda tunggal pemakzulan terhadap presiden dan wakil presiden. Clear? Oke ya. Jadi cukup.